Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jacinta Dewi Srikandi dengan NIM A1M123014 dari kelompok 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Teori behavioristik adalah teori yang memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Tokoh utama teori ini adalah B.F. Skinner yang mengembangkan konsep penguatan dalam pembelajaran. Nah, menurut Skinner, tahun 1953, belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang yang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori ini didasarkan pada ide bahwa perilaku adalah hasil dari respons terhadap rangsangan yang diberikan di sekeliling kita. Contoh penerapan teori belajar behavioristik yaitu penggunaan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman dalam kelas untuk memperkuat perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Misalnya, guru memberikan ujian atau hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang. Sebaliknya, siswa yang tidak mengerjakan tugas mungkin mendapatkan teguran atau konsekuensi lain untuk mengurangi perilaku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Dalam teori behavioristik, kelebihan utamanya adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mengubah perilaku melalui teknik pengkondisian. Nah, pendekatan ini bersifat terukur dan dapat diuji secara empiris, sehingga memberikan dasar bagi pengembangan teknik pengajaran yang efektif. Nah, namun teori ini juga memiliki kekurangan karena cenderung mengabaikan proses mental internal seperti pemikiran dan emosi siswa. Nah, terakhir kita akan bahas mengenai relevansi teori behavioristik dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Dalam konteks pendidikan modern, pendekatan behavioristik ini berguna dalam pembentukan kebiasaan belajar dan disiplin siswa melalui penggunaan penguatan positif dan negatif. Misalnya, pemberian penghargaan untuk perilaku positif dapat meningkatkan motivasi siswa. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 atas nama Rizky Tribulan dengan NIM A1M123025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dengan teori belajar kognitif. Jadi yang pertama kita perlu ketahui bersama adalah apa itu teori belajar kognitif. Baik, mari kita simak. Teori belajar kognitif adalah menekankan pada aspek internal seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Menurut Jean Piaget, dia mengatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Teori belajar kognitif menjelaskan bahwa pembelajaran adalah hasil dari kemampuan seseorang dalam mengumpulkan, merespon, dan menyimpan dan mengambil informasi. Tadi sudah dijelaskan apa itu teori kognitif. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori kognitif, seperti menggunakan peta konsep untuk membantu siswa dalam mengorganisir informasi baru. Misalnya, saat pembelajaran ekosistem, siswa dapat membuat peta konsep untuk menghubungkan berbagai komponen seperti prosedur, konsumen, dan dekomposer sehingga memudahkan pemahaman hubungan antar komponen tersebut. Sudah dijelaskan juga mengenai contoh penerapan, yaitu kita akan beralih kepada kelebihan dan kekurangan teori kognitif ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dengan kelebihan teori kognitif. Teori kognitif memiliki keunggulan dalam menekankan proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Dengan pendekatan ini, siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam serta mampu mentransfer pengetahuan ke berbagai situasi baru. Selanjutnya yaitu mengenai dengan kelemahannya. Jadi kelemahannya teori kognitif ini yaitu kurangnya perhatian terhadap aspek emosional dalam sosial dalam belajar. Teori ini juga memerlukan kemampuan metakognitif yang baik dari siswa yang tidak selalu dimiliki oleh peserta didik.
selanjutnya yaitu mengenai dengan relevansi teori kognitif dalam menghadapi tantangan pendidikan dunia modern. Teori kognitif menekankan proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Di era informasi saat ini, kemampuan siswa untuk mengolah dan memahami informasi sangat penting. Pendekatan kognitif membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang esensial dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Langsung saja bagian ketiga, yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa para siswa dapat membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi lingkungannya. Menurut Vygotsky 1978, pengetahuan dari dalam diri seseorang dibangun melalui interaksi lingkungan. Teori konstruktivisme adalah suatu teori yang menekankan para siswa sebagai pembelajar dapat menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi para siswa secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Contoh penerapannya yaitu seperti pembelajaran berbasis proyek di mana para siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti proyek tentang lingkungan. Siswa dapat melakukan penelitian lingkungan, mengumpulkan data, serta melakukan presentasi hasil temuan mereka, sehingga mereka membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Perkenalkan, nama saya Nalfiati dengan NIM A1M123097. Di sini saya akan menjelaskan teori humanistik. Langsung saja pada materi. Teori humanistik adalah teori yang menentukan pentingnya peran, motivasi, kebutuhan, dan aspirasi individu dalam proses belajar. Tokoh utama dalam teori humanistik ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurut Maslow, pada tahun 1943, belajar adalah proses yang dilakukan dan diarahkan oleh siswa sendiri. Jadi, teori humanistik ini berfokus pada pengembangan potensi individu secara maksimal dan menentukan pentingnya peran motivasi dan kebutuhan dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori humanistik. Memberikan kebebasan kepada setiap siswa untuk menentukan topik proyek dengan minat yang mereka sukai. Misalnya, pada saat pembelajaran seni, siswa dibebaskan untuk memilih media dan tema yang mereka sukai, merasa termotivasi dan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Adapun kekurangan dan kelebihan teori humanistik. Kelebihan teori humanistik yaitu menekankan pengembangan diri dan aktualisasi diri siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan empatik. Adapun kekurangan dari teori humanistik ini kan fleksibilitas dalam kurikulum dan metode pengajaran agar dapat menyesuaikan individu siswa. Selain itu juga guru harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perbedaan setiap individu serta mampu menciptakan suasana kelas yang menghargai keberagaman. Yang terakhir ada relevansi teori humanistik. Pada pendekatan ini relevan untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik dalam pertumbuhan siswa, termasuk aspek emosional dan sosial yang penting untuk kesejahteraan dan keberhasilan mereka. Perkenalkan, nama saya Ala Bakrin dengan NIM A1M123015 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosiokultural. Teori sosiokultural menekankan pada perkembangan kognitif individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Menurut Lev Vygotsky, seorang tokoh utama dari teori ini, berpendapat bahwa teori sosiokultural
berasal dari kajian sosiologi dan antropologi, namun juga digunakan pada perspektif lain atau sudut pandang lain seperti sudut pandang psikologi, terutama psikologi sosial dan pendidikan. Untuk di pendidikan untuk menjelaskan proses pembelajaran dalam konteks sosial. Atau penerapan teori ini adalah guru dapat menerapkan metode diskusi kelompok, di mana siswa dapat bertukar pendapat, pemahaman, dan pengalaman terkait topik atau masalah yang dibahas dalam diskusi kelompok tersebut. Kelebihan dari teori ini adalah pertama, meningkatkan kolaborasi dan keaktifan siswa di dalam kelas. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa ketika menjawab pertanyaan. Dan ketiga, membantu siswa dalam memahami konsep sosial budaya dari ilmu yang dipelajari tersebut. Adapun kelemahan dari teori sosiokultural sendiri adalah teori ini tidak bisa digunakan pada kelas heterogen. Relevansi dari teori sosiokultural pada era sekarang atau era modern itu masyarakat era global atau yang beragam, perspektif tentang sosial dan budaya menjadi sangat penting. Teori ini hadir untuk membantu siswa dalam memahami keberagaman dan beradaptasi dari berbagai situasi sosial sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dengan NIM A1M12310. Di sini menjelaskan tentang teori konektivitas. Teori konektivitas adalah teori belajar yang muncul di era digital, menekankan peran teknologi dan jaringan dalam proses belajar. George Siemens dan Stephen Downes adalah tokoh utama dalam teori ini. Menurut Siemens 2005, konektivisme merupakan teori pembelajaran yang menganggap bahwa pengetahuan ada dalam sistem yang diakses melalui orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan. Teori konektivisme dikembangkan di era digital dan menyoroti pentingnya teknologi dan jejaring dalam pembelajaran. Konektivisme melihat belajar sebagai proses menghubungkan informasi yang tersebar dalam jaringan. Contoh penerapannya yaitu penggunaan platform e-learning dan media sosial untuk pembelajaran kolaboratif. Misalnya, siswa dapat bergabung dalam forum online untuk berdiskusi tentang topik tertentu, berbagai sumber daya, dan bekerja sama dalam proyek virtual. Sehingga mereka belajar melalui koneksi dan interaksi dalam jaringan digital. Pendekatan konektivisme relevan dalam era informasi saat ini, di mana akses ke pengetahuan sangat luas dan cepat. Namun, tantangan seperti validasi informasi dan ketergantungan pada teknologi perlu diperhatikan. Guru harus membimbing siswa dalam mengembangkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori konektivisme. Teori konektivisme sangat relevan dalam era digital karena memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan akses informasi yang luas dan cepat. Teori ini juga mendorong pengembangan literasi digital serta pemanfaatan teknologi dan jaringan dalam mendukung proses pembelajaran. Namun, terdapat beberapa tantangan dan penerapannya seperti validasi informasi yang tersebar di internet serta ketergantungan pada teknologi. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses atau keterampilan teknologi yang memadai, sehingga bimbingan dari guru tetap diperlukan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka secara optimal. Relevansi teori konektivisme dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Teori konektivisme menekankan peran teknologi dan jaringan dalam proses belajar. Di era digital, kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan informasi melalui jaringan teknologi menjadi krusial. Pendekatan konektivisme mempersiapkan siswa untuk belajar sepanjang hayat dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.